Puji Tuhan. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, kita bertemu kembali hari ini. Nah, kita kembali dengan rendah hati belajar yuk kebenaran firman Tuhan. Dengan tema hari ini adalah hidup ini adalah kesempatan. Judulnya nggak asing buat kita, lagunya ada dan kita belajar diingatkan kembali untuk belajar akan hal ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup dan mati ada dalam kedaulatan Allah yang menetapkannya dan tidak seorang pun yang dapat menentukan jalan kehidupannya. Tidak ada yang dapat menambah usia seseorang, tidak juga ada yang dapat menguranginya kalau bukan diizinkan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam campur tangan Tuhan dan kita percaya akan hal itu. Karena itu setelah Rasul Paulus dipulihkan kehidupannya, maka ia menyatakan di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22 dikatakan, bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia merasa bahwa kehidupannya telah berbeda, diubahkan Tuhan. Kalau dia seharusnya menjadi orang yang dimurkai Tuhan, tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, bahkan dalam rencananya untuk membunuh orang percaya, Tuhan berkasih karunia menemuinya dan bahkan memulihkan kehidupannya. Yang dahulu dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan sudah benar, namun ternyata Tuhan membukakan bahwa semua yang engkau kerjakan itu bertentangan dengan aku. Dan karena itu Tuhan memanggil berbalik kehidupannya. Maka dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 180 derajat berbeda dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Dia berbalik dari hidup menentang Tuhan menjadi hidup bagi Tuhan. Karena itu dia berkata juga dengan sadar, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, supaya kehidupannya tidak menjadi sia-sia. Salomo yang penuh dengan hikmat juga menulis kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 yang sejalan senada dengan Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Dia mengingatkan kepada saya dan saudara yang membacanya, maka dia katakan pekerjaan apapun yang sedang kita kerjakan, kerjakan sekuat tenaga, kerjakan segenap hati, kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apapun juga pertimbangan, nasihat, pengetahuan, segala sesuatu yang ada, itu tidak akan mungkin ada setelah kematian. Selagi hidup kita bisa punya itu. Jadi karena itu tidak ada yang dapat dilakukan, dikoreksi setelah kematian. Kita punya kesempatan selagi hidup. Kemarin kita belajar tentang kegagalan. Setiap orang berpotensi untuk menjadi gagal, tetapi setiap orang juga berpotensi untuk bangkit kembali. Kita pergunakan kehidupan kita untuk bangkit sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu saya tegaskan di sini, hidup itu adalah kesempatan untuk bekerja memberi buah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini satu contoh kisah yang tidak asing bagi kita adalah ketika Yesus diurapi oleh seorang wanita di Betania. Dalam Markus 14 ayatnya yang ke-3 sampai 9 diceritakan akan hal ini. Kita baca beberapa ayat 6, 7 dan 9. Kita baca bersama-sama 2 dan 3. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.
Nah, kita lihat di sini apa yang saya garis bawahi dari ayat yang kita baca, suatu perbuatan yang baik padaku dan aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ketika kita menyadari bahwa kita yang sekarang masih ada, seperti sekarang kita berkumpul, senang melihat, puji Tuhan, sudah lebih baik hari ini, walau belum sampai full maksimal. Kita kepengen bahwa ini baru 2 dijadiin 1, ya. Berharap sebenarnya kita bisa lebih banyak lagi. Dan kita berharap saat-saat sekarang ini kesadaran kita bahwa hidup kita nggak bisa kita tentukan kapan kita akan berpulang kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan secara massal, Yesus datang iya untuk semua orang. Tetapi kedatangan Tuhan bagi pribadi lepas pribadi juga bisa terjadi, ya. Ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan dan kita tidak tahu kapan waktunya terjadi. Nah, kita bisa lihat di sini Yohanes menceritakan kisah Yesus yang diurapi itu terjadi 6 hari sebelum Paskah. Kalau kita baca di kitab Yohanes menceritakan, dia katakan hal yang demikian. Yohanes pun juga menamai wanita yang mengurapi itu sebagai Maria dari Betania. Di situ juga di kitab Yohanes kalau kita baca juga diceritakan di kitab Matius, ya. Tapi Yohanes yang menjelaskan lebih rinci, di situ disebutkan juga hadir Lazarus. Yesus berada di rumah Simon si Kusta. Kemudian pada saat itu kita bisa lihat di sini, di sana dikatakan lokasinya di daerah Betania. Nah, tindakan Maria ini merupakan suatu pengorbanan besar, kita tahu itu karena memang yang dilakukan Maria adalah mengorbankan minyak narwastu yang dibelinya, bukan diambil dari siapapun atau diterima dari siapapun. Dia membelinya dan itu sangat mahal karena itu adalah minyak narwastu murni. Di Alkitab dikatakan bahwa harganya itu harus bekerja, kalau diumpamakan adalah 1 tahun upah pekerjaan kita. Karena sangat mahal sekali. Maria sadar bahwa kesempatan untuk mengungkapkan kasih dan pengabdiannya kepada Yesus segera akan berakhir. Karena itu dia memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk mengukir sejarah di dalam kehidupannya yang dikenang sepanjang masa. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini, itu yang kita akan renungkan pada kesempatan ini. Ada 3 hal yang saya tampilkan pada kesempatan ini. Yang pertama kita belajar dari kisah ini, bahwa menyadari kita memiliki masa hidup yang terbatas. Ya. Markus 14 ayat yang ke-7 dikatakan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Kita jumpai ada beberapa orang yang mungkin masih ada pada kita. Tetapi dikatakan kamu dapat menolong mereka kalau mau. Karena waktu itu murid-murid menegur perempuan ini beralasan sebagai pemborosan, mendingan diberikan kepada orang miskin. Yesus berkata, kalau niatmu memang mau seperti itu melakukan pertolongan buat orang miskin, engkau bisa kok. Orang miskin itu orang-orang di sekitar di mana kamu bisa berbuat sesuatu itu ada di sekitar kamu. Tetapi Yesus mau katakan, kalau engkau lakukan untuk aku ini terbatas waktunya juga di dunia. Jadi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Kalau orang yang sudah meninggal biasanya dikenang semua yang baik, ya. Kita coba mengenang apa yang sudah dilakukan dalam kehidupannya. Tapi kita coba berusaha mengenang sesuatu yang baik. Waktu kita testimoni berdiri, ya, pada rumah duka kah, ya, atau mungkin di pekuburan, kita bisa menyaksikan tentang pribadi orang itu dari sisi yang positif, bukan? Nggak ada seorang pun yang kemudian berdiri dan berkata selama hidupnya dia ngeselin banget dan sebagainya. Nggak ada yang begitu. Kenapa? Mungkin takut digerayangin kali ya. Nggak ada. Selalu yang baik. Nah, masalahnya
Pada waktu dia hidup mungkin cekcok, ribut terus. Kenapa sih kalau kayak gitu nggak lagi hidupnya aja yang baik-baik? Begitu kan? Kenapa sih lagi hidupnya aja yang kita lihat yang positif-positif? Kenapa sih lagi hidup kita cenderung justru melihat orang yang negatif? Nah, murid-murid seperti itu bersikap, Yesus ajarin kalau kayak gitu ya, waktuku nggak lama lagi. Aku nggak selalu bersama dengan kamu nggak tahu aku kasih tahu. Jadi ada momentum, ada kesempatan-kesempatan tertentu engkau bisa melakukannya buat aku. Itu berkaitan dengan keberadaan Yesus. Begitu juga kita terhadap yang lain. Kalau kita mau lakukan sesuatu kepada orang lain, belum tentu juga kita bisa lakukan orang itu selagi dia nanti ada. Setelah sudah tidak ada, kita nggak bisa buat apa-apa. Ada orang punya kepercayaan kalau mau melakukan sesuatu, wah sayang sama papa, sayang sama mama yang sudah kemudian berpulang, kemudian dia sembahyang, ya kan? Sembahyang, usahain beli 1 ekor apa itu ayam begitu kan ya, kepalanya masih ada utuh, kue mangkok disediain, apel, jeruk dan lain sebagainya ya. Itu dia berani lakukan. Tapi selagi hidup berani nggak beliin itu buat orang tua itu? Kita mikir beberapa kali, ya udah paling makan belinya ya. Kalaupun kita beli teklim ya sepotong bagi 2 lah gitu kan. Atau saya ayam, kamu tempe tahu begitu. Ya, kita mungkin nggak berani melakukan hal itu. Tapi yuk kita coba di sini menyadari, kalau kita menyadari kita memiliki masa hidup yang terbatas, berarti kita menyadari bahwa setiap kita punya kesempatan yang juga terbatas. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 diingatkan kepada saya dan saudara, masa hidup kita 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Selagi hidup memang ini menjadi warna hidup kita. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya perjalanan waktu ini nggak nunggu kita siap atau tidak. Perjalanan waktu ini akan berjalan terus dan begitu cepat. Apalagi nubuatan Tuhan menjelang kedatangannya memang waktunya akan dipersingkat. Sehingga kita memiliki waktu yang sama durasi 30 menit itu berkurang. Nilai kita aja, uang kita aja dulu kita bisa 10.000 makan bertiga. Sekarang 10.000 sendiri pun nggak cukup begitu. Jadi sudah terjadi perbedaan, demikian pun waktu, 1 jam dulu cukup lama, tapi 1 jam sekarang kita rasa kok cepet banget begitu. Hari-hari kita ketemu, hari ini kita minggu, ketemu lagi nanti minggu depan, gak terasa kita bisa ketemu cepet lagi begitu berlalu. Semua hal seperti itu akan cepat, hidup kita pun sama, gak terasa. Kira-kira maka waktu minggu lalu saya ketemu dengan saudara. Waktu masih kecil saya pernah bilang sama keponakan, bukan keponakan ya, keponakan ya, cucu keponakan, anak keponakan. Jadi cici saya punya anak dan punya anaknya. Jadi apa itu namanya? Dulu saya bilang, memang saya suka dengan wanita, perempuan kalau anak kan, saya suka bilang waktu itu saya bilang waktu cici yang ketemunya udah setelah besar. Saya bilang, kamu udah tinggal di rumah saya aja. Panggil saya Kyu Kung gitu ya. Kyu, ya karena sudah dia cucu anaknya jadi Kung gitu. Kyu Kung. Tinggal saja begitu kan, tinggal sama saya. Seperti kayak anak angkat begitu. Tapi waktu kemarin saya ketemu, saya pikir masih usianya sama belasan begitu. Nggak taunya kamu baru kelas berapa? Udah kelas 3 atau berapa? Udah mau kuliah begitu. Jadi cepet waktunya, nggak nyangka udah gede rupanya sudah gadis. Ya. Jadi tanpa terasa Evelyn sudah gede kayak gini sama ukurannya dengan mamanya ya. Ya setiap kita ini udah pada gede ya. Ini apalagi ya. Davis ya, dulu masih kecil kita bisa ajak ya, kita bisa kelecehin. Sekarang udah nggak bisa. Gitu kan? Udah gede badannya, udah gede usianya juga kan, nggak terasa. Ada orang-orang yang kadang-kadang sudah berusia, waduh, kayaknya usianya sudah layak untuk berumah tangga. Tapi kita berpikirnya, kayaknya masih dulu kita bayang-bayang kayaknya masih kecil. Kan?
Nah, masa hidup kita di bumi 70-80 pun itu singkat sekali dibanding dengan masa kekekalan. Waktu itu dibagi beberapa. Yang pertama ada kronos, ada juga kairos ya. Kronos itu waktu kita ada waktu yang terjadi berulang-ulang. Kairos itu waktu Tuhan, ada banyak firman Tuhan berkata kalau sudah genap waktunya Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ada waktu juga yang sifatnya menceritakan atau mengisahkan tentang durasi. Berapa lama kita punya waktu. Tapi ada juga waktu yang menceritakan tentang kekekalan yang tidak ada batasnya. Jadi ada 4 jenis waktu yang dimiliki manusia. Jadi waktu yang terjadi kita seperti waktu yang kita miliki sekarang, waktunya Tuhan, ya, durasi waktu yang kita punya maupun juga durasi waktu yang kekekalan nanti. Nah, karena itu pengkhotbah menasihatkan kepada kita bahwa mengingatkan untuk segala sesuatu itu ada masanya loh. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya loh. Jadi ada waktu kita bekerja, ada waktu kita beristirahat, ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Jadi memang segala sesuatu itu ada waktunya. Tetapi semua yang di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan katanya. Yang tidak sia-sia itu dituliskan di Alkitab adalah maka jeripayamu tidak sia-sia jika kita melakukan semua itu di dalam Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal yang berapa? 15 ayat 58. Ya. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Semua jeripaya yang kita lakukan untuk hal di luar itu maka semua adalah kesia-siaan. Mari kita coba lihat di sini, setiap manusia saya dan saudara punya waktu yang sama. Tapi ada orang yang merasa, aduh nggak cukup waktunya, kayaknya saya nggak punya waktu buat Tuhan. Kayaknya waktu saya sangat terbatas. Ya. Padahal setiap orang percaya atau tidak percaya punya waktu sama 24 jam sehari. Karena itu mari tergantung kita, bisa nggak kita menghargai waktu. Ada orang yang terbuang waktu sia-sia setelah dia besar, dia ternyata belum melakukan banyak hal. Ya. Oh, ternyata saya belum bisa mengerjakan apapun. Tapi ada orang yang sejak usia 28 tahun, sekarang sudah jadi pimpinan sebuah perusahaan. Bahkan dia hebat, luar biasa karirnya. Kenapa? Karena sejak dari kecil dia sudah memanfaatkan waktunya. Waktu dia belajar sungguh-sungguh. Ya, dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia gagal, ada banyak orang yang kita lihat kan kisah hidup yang pendiri McD, pendiri yang lain-lain itu. Kalau kita baca kisah hidupnya, justru dia berbaliknya justru di usia yang sudah lanjut. Ya, tapi enggak terlambat buat dia untuk mengerjakan menjadi orang yang sukses. Sepanjang begitu kita sadar waktu kita terbatas dan kita menghargai waktu yang ada. Ya. Nah, oleh sebab itu sudah seharusnya kita menghargai waktu yang terbatas itu dengan cara melakukan hal yang produktif dan berguna sebagai investasi bagi hidup kekekalan nanti. Kalau ada nanti kita tahu waktu kita, pasti semua orang akan mengalami kekekalan, percaya atau tidak percaya saat sekarang ini, masalahnya bukan soal Anda percaya atau tidak percaya, tapi Tuhan yang punya semuanya, karena kita adalah ciptaan, Dia mengatur segalanya, satu ketika kita akan mengalami masa kekekalan. Nah, ketika kita mengalami masa kekekalan tadi, seperti kita yang sekarang di dunia ini, mengerjakan apa yang kita kerjakan, kira-kira sudah nggak kita siap tuh di kekekalan nanti, begitu. Nanti setelah kita ada di kekekalan, apa yang sudah kita investasikan di sana, apakah memang kita punya sesuatu yang cukup untuk kehidupan di kekekalan nanti? Karena itu yuk, mari berhentilah membuang-buang waktu untuk hal-hal yang semu. Cerita ini disebutkan dengan nama Maria, maka saya menggunakan kata Maria lebih sering daripada perempuan istilahnya. Jadi saya sebut di sini Maria menyia-nyiakan waktunya, tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia selama masih bisa menabung untuk apa? Dia punya harapan untuk bisa membeli minyak narwastu. Di Alkitab memang tidak diceritakan tentang itikat atau niat daripada Maria untuk beli minyak narwastu. Tapi Maria bisa punya minyak narwastu yang mahal itu kan gak mungkin seketika dia bisa punya. Karena harganya mahal. Kalau dia tidak kumpulkan cukup uang, maka kan gak mungkin dia bisa membelinya.
kita akan mengadakan kebaktian Padang, dan untuk itu ada investasi yang harus diberikan. Setiap jemaat sebisanya memang kita coba pertimbangkan harganya terjangkau. Tapi ada orang yang mungkin untuk 50.000 aja berat, begitu kan ya. Ya, kita belajar yuk investasikan apa yang bisa kita buat. Itu baru cuma 50.000. Tapi ada orang yang 50.000, itu mah jajan sehari aja nggak cukup. Setiap kita berbeda. Tapi kita coba lihat di sini, Maria coba gunakan itu, dan kemudian Maria mencari kesempatan untuk dapat berbuat sesuatu yang sangat mengesankan Tuhan dan mengesankan bagi sesamanya. Kita lihat di sini bahwa yang kedua, setelah kita menyadari keterbatasan kita, maka Markus 14 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Maka penting bagi kita sadar kita punya waktu yang terbatas, maka yang kedua, gunakanlah kesempatan yang ada untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Gunakan kesempatan yang ada bukan cuma sekedar membangun kehidupan kita di dunia, tetapi coba pikirkanlah kehidupan yang bukan saja di dunia penting, tapi juga di kekalan juga berlaku nantinya, yaitu perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan itu udah seperti kan lagi itu ceritanya apa ya? Siapa ratu? Bukan ratu sebelum jadi ratu, siapa? Esther ya. Esther kan. Kan ada peraturan kan bahwa rajanya itu zaman dulu kan kalau nggak dipanggil nggak boleh menghadap, biar kata istri lu. Nggak boleh. Kalau dia berani masuk nyelonong sendiri begitu, wah itu hukumannya berat. Tapi ternyata dalam perjuangan yang seperti itu, kalau ia ternyata sudah berkenan, wah apapun yang diminta sama Ratu Esther akan dipenuhi. Demikian pun hidup kita, kalau kita berkenan di mata Tuhan, maka apapun yang kita minta, maka tentu akan dipenuhi. Tapi kan tentunya, kalau orang yang bisa hidupnya berkenan sama Tuhan, kan berarti dia sudah tahu apa yang harus dia minta, yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena itu nyambung hidupnya, selaras sejalan dengan Tuhan. Jadi yuk menyadari masa hidup manusia terbatas dan kesempatan tidak datang pada waktu yang kita harapkan, maka adalah bijak untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Saya sampaikan firman ini coba mengingatkan saya dan saudara bahwa saya dan saudara punya kesempatan yang terbatas loh. Jadi yuk kalau sekarang seandainya kita bisa melakukan sesuatu, lakukanlah. Jangan pernah menunda pekerjaan. Saya dulu orang yang sering suka menunda pekerjaan. Tapi saya diingatkan kalau bisa dikerjakanlah pada waktunya kita coba selesaikan. Jangan tunda. Kenapa? Kalau kita tunda, ya kalau yang belum selesai, kalau masih ada waktu untuk kesempatan menyelesaikan. Kalau ternyata belum selesai juga kita udah nggak ada, kan kita dalam keadaan yang belum selesai. Begitu juga hubungan. Kalau kita sekarang masih ada yang belum selesai, hubungan dengan satu lain rusak dalam keadaan yang tidak baik, loh kalau nanti menghadap Tuhan ternyata kita masih ada sesuatu, kan repot. Maka daripada itu, bahkan kata firman Tuhan, sebelum engkau datang mempersembahkan sesuatu buat aku, selesaikan dulu. Karena datang menghadap aku harusnya sudah beres. Kalau belum beres, aku nggak berkenan. Jadi bagaimana supaya kita bisa berkenan? Maria bereskan hidupnya. Dia merasa Tuhan telah banyak berkarya dalam hidupnya, Tuhan telah banyak menolong dia. Seorang filsuf asal Denmark, Søren Kierkegaard, yang hidup di tahun 1813 sampai 1855 pernah menulis demikian. Jika saya bisa meminta sesuatu, maka saya tidak akan meminta kekayaan, juga tidak akan meminta kekuasaan, tetapi seorang filsuf ini berkata, saya pasti akan meminta mata yang selalu awas dan terang, peka melihat kesempatan. Ada banyak orang seringkali gagal memanfaatkan kesempatan. Saya pernah belajar itu.
Ketika ada kesempatan ditawarkan ke saya nggak ambil. Ternyata diberikan kepada orang lain yang berhasil. Ketika saya tunggu-tunggu waktunya nggak tiba, tapi puji Tuhan masih akhirnya setelah 10 tahun lebih baru datang kembali, dan saya belajar dari situ dan berkata, ketika ada kesempatan maka saya nggak ragu lagi untuk belajar. Saya siap terima. Dulu saya kan pernah cerita, saya ditugaskan untuk pindah waktu saya masih bekerja kan. Tapi kemudian saya pikir, wah saya nggak suka jadi sales. Tapi waktu saya kemudian melihat orang lain, kemudian masuk diterima gara-gara saya nggak terima, maka dia punya karir loncatannya luar biasa. Sampai saya pelototin lihat, waduh dari nggak punya apa-apa, punya motor, punya mobil. Dari apa-apa sampai kepada level GM. Saya masih kepala bagian. Dan waktu itu saya pribadinya memang perfeksionis, saya rapi kerjanya. Jadi dulu saya pegang di bagian di dalam. Tapi hidup saya biasa di dalam itu kenalannya terbatas dengan orang-orang yang ada. Tapi kalau yang namanya sales itu kan berinteraksinya banyak kepada orang luar. Luas pergaulannya. Ketika 10 tahunan lebih datang sama saya diangkat untuk jadi manajernya untuk pegang seluruh Indonesia, maka saya nggak nolak lagi. Saya sudah belajar, kesempatan nggak datang pada waktu kita siap. Maria, perempuan yang mengurapi Yesus di Betania menanti-nanti kesempatan untuk dapat menyatakan kasih dan pengabdian dia kepada Tuhan. Jadi begitu ada kesempatan ketika dia lihat Yesus sedang ada di sebuah rumah, Simon si Kusta sedang berkumpul di sana, dia pas lagi datang ke Betania, ia gunakan untuk mencari perkenanan Tuhan. Tentu sebelum itu dia sudah melakukan persiapan pribadi dengan minyak narwastu yang standby. Jadi begitu Yesus datang, dia ada, dia cari kesempatan, dia datang di saat seperti itu. Nah kita bisa lihat di sini bahwa ternyata kita lihat Alkitab mencatat dari ayat yang kita baca, Yesus itu berkenan terhadap Maria. Kenapa? Dia menilai bahwa Maria sudah melakukan apa yang baik. Dan kehidupan saya dan saudara kalau kita melakukan sesuatu, apakah sekarang kita bertanya dalam hati sama Tuhan juga, apakah yang saya sudah lakukan dan sedang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan dan dinilai Tuhan itu baik. Bukan kita yang menilai itu baik. Bukan orang-orang yang menilai baik. Karena ternyata apa yang dilakukan Maria itu terjadi pertentangan dengan orang yang di sekitarnya, bahkan murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu. Murid-murid menilai sesuatu perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Itu pemborosan, enggak dipuji. Dinilai enggak baik, enggak didukung. Begitu juga mungkin kehidupan kita kalau kita lakukan sesuatu, mungkin ada orang yang menilai kita enggak baik. Ada orang yang menilai kita ya berbeda, bertentangan. Tapi yang paling penting itu adalah cari perkenanan Tuhan, enggak cuma manusia. Berkenan sama manusia belum tentu berkenan kepada Allah. Masalahnya manusia itu nggak pegang kunci sorga. Kan setiap kita kepengen masuk sorga. Kalau kita berkenan, orang lain baik dan sebagainya kepada kita pun, bahkan orang-orang tokoh agama yang hebat, dekat kelihatannya hebat, dipakai Tuhan luar biasa pun, dia pun perlu selamat, dia pun perlu sorga, dia pun perlu melakukan apa yang menjadi berkenan di hadapan Allah. Jadi kita bukan orang yang mencari pengikutnya kepada manusia yang bisa membuat kita kecewa. Ya, tapi kita cari perkenanan Tuhan. Nah, Maria berhasil dapatkan itu sampai akhirnya mengesankan sekali. Bagi manusia mengesankannya yang buruk, tetapi bagi Tuhan mengesankan yang baik. Ya, kita bisa lihat di sini, sekalipun perbuatan yang dilakukan oleh Maria itu menuai protes, kritikan, pertentangan, Maria tetap fokus kerjakan bagian dia. Dia yakin ini loh yang saya bisa lakukan untuk membalas kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia ingat bahwa Tuhan telah banyak melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Ya, yang saya katakan.
Wanita ini justru melakukan sebaliknya dari pertentangan orang, ya, suatu perbuatan yang luar biasa, yang baik dan berkenan pada Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-10 menasihatkan kepada kita, karena itu selama masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Enggak perlu lihat-lihat siapa orangnya, enggak perlu lihat latar belakangnya. Tetapi memang kita didorong, dianjurkan yang prioritas utama kepada kawan-kawan kita seiman. Tapi bukan berarti kalau enggak seiman kemudian kita melakukan hal yang jahat. Karena Yesus mengasihi semua orang, ya. Jadi kita melakukan kepada semua orang. 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9 berkata, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Paulus melihat adanya sejumlah kesempatan pelayanan yang besar dalam situasi hidup yang dialaminya. Ia memakai kesempatan yang ada, yang dibukakan Allah bagi dia untuk menjadi saksi Tuhan setelah ia menemui Tuhan di Damsyik itu. Ketika Tuhan menetapkan dirinya, mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, bahwa aku akan menjadikan engkau menjadi saksiku, bahkan khususnya kepada orang-orang dari kelompok non-Yahudi. Ketika Paulus ditangkap di Yerusalem dan tampil di hadapan Gubernur Felix, ia pun mengambil kesempatan pada waktu itu untuk menceritakan atau bersaksi tentang Yesus Kristus. Ketika ia dan Silas dipenjara pun, dan ketika mujizat terjadi ia dilepaskan dan kepala penjara menjadi panik dan mau bunuh diri pun, maka pada kesempatan itu Paulus menggunakannya dengan cekatan, dikatakan jangan bunuh diri, kami semua masih ada di sini. Kemudian dia bisa berhasil memenangkan kepala penjara bahkan seisi rumahnya. Jadi kita lihat di sini Paulus di sini pintar menggunakan kesempatan yang ada dalam setiap situasi. Kemudian hari Paulus juga menggunakan pengalamannya dalam penjara di Roma sebagai kesempatan untuk menguatkan jemaat di Filipi. Di dalam bacaan yang tadi kita baca di sini 1 Korintus 16, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus bahwa dia punya kerinduan, keinginan untuk mengunjungi jemaat di Korintus. Tetapi Paulus berkata kepada jemaat di sana, tapi aku akan gunakan waktu dulu tinggal beberapa saat dengan jemaat yang ada di Efesus, ya. Karena ternyata Paulus melihat di situ ada kesempatan besar bagi dia untuk berkarya juga bagi Tuhan. Yaitu dikatakan di sini, aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun dia akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak setuju dengan dia. Nah, saudara-saudara, kehidupan saya dan saudara tadi lewat pujian-pujian yang kita angkatkan, kita ini sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Kita terima kasih karunia menjadi orang yang sudah ditebus Tuhan. Hidup yang kita punya sekarang sebagai orang percaya sebenarnya milik Tuhan. Karena semua barang yang sudah dibeli adalah milik pembelinya. Jadi kita ini nggak punya hak atas hidup kita sebenar-benarnya. Tapi kalau kita yang nggak punya hak atas hidup kita sebenar-benarnya, terus kita menggunakan itu untuk kita sebenarnya dalam tanda petik melakukan banyak korupsi di mata Tuhan. Kenapa? Yang namanya korupsi itu mengambil apa yang bukan haknya. Kita mengambil bagian kehidupan yang Tuhan karuniakan. Usia saya masih ada sekarang, gak tahu sampai kapan. Saudara juga demikian. Nah,
kita gunakan hidup ini untuk apa? Apakah kita gunakan hidup kita ini dengan mencari kesempatan untuk membalas kasih Tuhan? Maria coba cari kesempatan itu. Dia sadar hidupnya kotor, hidupnya begitu buruk, tapi Tuhan mengasihi dia. Dia coba selalu ketika ada mengambil bagian dekat dengan Tuhan, nggak sibuk dengan hal urusan lain. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa kesempatan yang Tuhan berikan setiap kita, seperti juga kepada Paulus, dia bisa mengerjakan apa yang bisa. Maka Paulus pada akhirnya bisa menuliskan dengan perkataan yang kita sudah kenal, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Aku telah memelihara iman. Kehidupan saya dan saudara pelihara iman kita sama Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan menjumpai banyak peristiwa, banyak hal yang di luar harapan kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Ada banyak hal yang bisa membuat kita akhirnya tidak melayani Tuhan. Ada banyak hal yang akhirnya membuat kita kepengen melakukan apa yang kita kepengen lakukan. Tetapi untuk bisa mencapai sampai akhir tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita punya investasi di masa kekala nanti, maka tentu bagi kita perlu untuk sadar, saya dan saudara poin pertama punya hidup yang terbatas. Kedua, yuk gunakan kesempatan yang ada, cari perkenanan Tuhan. Gak usah pusing sama manusia, dia dan kita semua sama. Ya? Sama-sama cari Tuhan, sama-sama perlu sorga, sama-sama orang berdosa. Kita bukan orang sempurna, nggak ada yang lebih baik satu sama lainnya. Setiap kita cari perkenanan Tuhan. Saya ada di sini memberi nasihat, menyampaikan firman, nggak beda kok, saya juga perlu selamat. Saya juga orang lemah, saya juga bisa jatuh, saya juga bisa banyak gagal. Ya, ada banyak hal yang lain. Cuma karena saya ditempatkan, diposisikan, terima posisi sebagai gembala, saya fokus kerjakan bagian saya. Saya dorong, ajak, ini loh kawanan domba yang harus saya gembalakan. Saya ajak kawanan ini supaya sampai kepada rumah Bapa. Saya pengen supaya setiap kita jangan sampai nanti ada pengaruh-pengaruh lain yang buat kita akhirnya jalan sendiri keluar dari kawanan domba. Nah, mari kita coba, ayo coba. Jalan fokus. Ciri khas domba itu bergerombol, kan saya sudah bilang. Kambing itu sendiri-sendiri, kalau domba bergerombol. Itu mau dekat dengan gembalanya, ikut. Kalau disuitin biar jauh, lari, tiba-tiba deketin. Nah, hidup kita sama seperti itu. Dengan Tuhan pun sama. Kan? Dengan Tuhan sama. Saya ingat dulu banget, saya pernah cerita kan. Terkesan banget. Orang yang sudah jemaat di sini, begitu pindah di tempat lain, taat sama gembalanya luar biasa. Saya pernah ikut pergi jalan-jalan bersama, nginap sama-sama dengannya. Tapi waktu kami liburan nginap di puncak, itu saya masih ingat. Dia bilang sama saya, gembala saya panggil saya untuk anterin. Dia tinggalkan liburan bersama, dia pulang cuma untuk apa? Bukan untuk jadi gembala, nganterin gembalanya. Hebat ya, hebat ya. Bisa lakukan itu. Tapi kalau dia jadi jemaat di sini bisa nggak? Belum tentu. Terus bedanya apa? Berarti saya yang gagal. Berarti sayanya yang nggak bagus. Kenapa? Rupanya di sana dia bisa dibentuk dengan baik. Saudara, saya pengen bisa lebih baik. Kalau ada kekurangan, ya ini saya adanya. Tapi saya ajarin kepada setiap kita, yuk kita belajar. Begitu juga sama Tuhan, loh, sama Tuhan. Lebih lagi sama Tuhan. Yuk pasang badan sama Tuhan. Kerjakan. Ya, nggak peduli sama manusia. Yang punya sorga Tuhan, kerjakan buat itu. Yang terakhir, ya, yang terakhir, yaitu apa? Meninggalkan teladan yang terpuji. Ya, menjadi teladan yang menginspirasi. Markus 14 ayat 9 dituliskan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saya ingat
khotbah ini nggak pernah saya lupa. Saya pernah sampaikan khotbah waktu saya ada di Guangzhou, Cina. Saya terdorong sampaikan ini di situasi yang saya nggak siapkan. Kan saya pernah cerita, waktu itu saya tujuannya belanja. Waktu itu saya masih jualan di Lipo, di Mall Karawaci ya, handphone aksesoris. Jadi saya pergi ke Cina untuk belanja aksesoris di sana. Tapi waktu saya tinggal di apartemen, ternyata di situ ada pertemuan-pertemuan orang-orang percaya dari Indonesia. Jadi orang-orang Cina yang suka melakukan persekutuan di sana. Satu ketika saya diminta langsung ketika itu, Pak Paulus khotbah ya, kami ada ketemuan waktu itu kalau nggak salah hari Rabu. Waduh, saya dalam situasi waktu itu kan pernah saya cerita, bagasi saya ketinggalan, saya nggak punya pakaian, bahkan beberapa hari saya harus pakai itu berulang-ulang. Dan akhirnya saya sempatkan diri untuk bisa beli celana pendek dan kaos. Tanpa duga, dulu saya nggak siap, saya nggak pakai sepatu, saya pakai sendal. Namanya kita mau pergi untuk belanja. Tapi diminta khotbah apa? Tapi Tuhan gerakan. Tapi ternyata waktu saya khotbahkan ini, setelah saya khotbah selesai itu, singkat ceritanya, ya, saya sampaikan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada orang yang berkata sama saya, Pak, puji Tuhan, Bapak khotbah yang seperti ini, karena ada orang yang ternyata mau bunuh diri, bermasalah dalam keluarga. Dengan khotbah seperti ini, Tuhan sentuh dan hidupnya berubah. Saudara, hidup kita kalau nanti setelah nggak ada, kira-kira orang akan berkesan kepada kita apa? Ketika kita masih hidup aja, orang akan ceritakan kita seperti apa sih? Begitu. Tuhan telah menetapkan bahwa kisah Maria ini harus selalu disebut di mana aja Injil diberitakan. Tuhan berkesan atas apa yang sudah dilakukan Maria, maka Tuhan berketetapan hati. Di mana saja Injil ini diberitakan, biar kisah ini juga akan diceritakan. Saudara, kalau hidup kita seperti itu, ini perempuan bukan hebat, nggak kayak apa, tapi dia berani melakukan sesuatu yang luar biasa, yang kebanyakan orang nggak mau lakukan. Nggak. Itulah yang membuat Yesus terkesan. Sampai akhirnya Yesus bilang, di mana Injil diberitakan, di mana tentang aku disampaikan, perempuan ini juga akan disampaikan. Menjadi teladan, menjadi kisah yang baik. Perempuan ini tidak dikisahkan hidup yang di masa lalunya, tapi dikisahkan cerita bagaimana ia telah berkarya, berbuat sesuatu bagi Tuhan. Nah, kalau orang tanya tentang saya, siapa saya? Kata-kata kita untuk membela diri nggak cukup kuat ketika orang lain bisa berkata berbeda. Nah, biarlah orang lain kenal saya, kenal saudara, terlebih Tuhan. Siapa diri kita sebenarnya di matanya. Tuhan berkata, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Matius berkata, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, 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 yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kepada mereka yang tidak melakukan, Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Yesus mengenal orang-orang yang mengatakan bahwa ia mengasihi. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Yesus pernah tanya kepada Petrus 3 kali. Karena Yesus tidak ingin Petrus menjawab cuma sekedar ucapan mulut bibir saja. Tapi ia ingin agar Petrus sadar, benarkah engkau mengasihi aku? Lebih daripada semua ini. Kalau saudara mengasihi Tuhan, gunakan kesempatan yang ada untuk mencari perkenanan Tuhan dan tinggalkan teladan yang baik dalam jejak hidup kita di dunia. Tuhan memberkati.